What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Sekarang jam 2 subuh, dan gue pengen syuting mengenai ada banyak hal yang pengen gue bahas, termasuk fitur iklan Shopee yang terbaru. Dan gue juga pengen kasih tau kalian apa yang gue lakukan. Kenapa toko ini, padahal tokonya kena penalti, tapi orderannya malah naik. Oke, dan naiknya sampai 100% lebih. So guys, jadi sebelum gue lanjut video ini lebih dalam, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Dan ini bakal jadi video yang seru banget karena bisa dibilang toko ini terkena poin penalti, dan apa yang gue lakukan, shiftingnya gimana biar toko ini tetap bisa naik. Karena sayang nih, ini kan lagi di bulan puasa. Kalau misalnya kehilangan momentum, apalagi kena penalti di awal-awal bulan puasa, sayang banget. Jadi, yuk kita lihat apa yang terjadi. So, jadi yang pertama yang kita bahas adalah, pertama itu soal fitur iklan baru di Shopee, yaitu adalah isi saldo otomatis dari penghasilan. Sebenarnya gue nggak paham sih, ini Shopee ngapain sih bikin-bikin kayak gini, kayak isi saldo dari saldo penjual yang biasa bikin automatic ngambil dari dompet atau wallet atau saldo Shopee, itu menurut gue ya udah cukup. Ini ngapain lagi pakai saldo otomatis dari penghasilan? Jadi gue kayak gak paham sih. Shopee kan tulisnya ini adalah fitur yang pintar ya untuk mendeteksi kalau misalnya target ROAS yang kita achieve, terus nanti berapa persen penghasilan yang mau kita alokasikan untuk di top up lagi sebagai saldo iklan. Dengan iming-iming dikasih extra voucher lagi, alokasi modal pintar, dan pemilihan produk otomatis. Gua sih nggak mau ya, gue sih nggak mau. Untuk saat ini gue nggak pakai. Kenapa? Karena pemilihan produk tetap mau gue yang kontrol. Gue yang tetap mau produk mana yang mau gue naikin, karena Shopee tahu apa. Shopee itu tidak tahu HPP margin gue itu di per produk tuh berapa. Jadi menurut gue ini nggak usah sih, menurut gue. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai ya silahkan, dan ternyata semua produk kalian performance-nya bagus dan marginnya tebal, silahkan pakai. Cuman karena kebanyakan seller, dan termasuk gue dan toko klien gue, margin per produknya itu beda-beda, jadi kemungkinan besar gue tidak akan pakai. Karena gue mau yang milih barangnya modal pintar, alokasi gue nggak gitu percaya sama AI, kecuali untuk editan ya. Kemudian extra voucher, we'll see lah, karena voucher spesial toko sudah ada, dan gue juga bikin voucher sendiri di toko dengan pengupdatean voucher yang secara berulang-ulang, secara berubah-berubah setiap hari dan setiap minggunya. Jadi ini gue enggak. Karena bagi gue, sekarang ini misalnya ini contoh klien gue, sekalian study case ke case yang tadi soal penalti. Ini gue aktifin modal dinamis, gue ambil di 10% dengan kenaikannya 2 kali, tapi tiap toko beda-beda, ada yang bikin 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang kenaikannya sampai 15%, 20%, tergantung kebutuhan kalian. Dan untuk optimasi pada periode promo, ini memang lagi gue aktifin karena untuk bulan puasa. Jadi biasanya sih gue kadang ada yang gue aktifin, kadang ada yang enggak. Cuman kebanyakan gue nggak aktifin, apalagi kalau misalnya untuk tanggal-tanggal yang menurut gue ya biasa aja. Cuman karena ini lagi bulan puasa, dan kebetulan toko klien gue ini cocok dan pasti kemungkinan besar akan growth, ya gue nyalain karena untuk pengoptimalan. Tapi tetap harus kalian cross check terus, jangan sampai iklannya boncos, karena ini krusial banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang dinanti-nantikan mengenai toko klien gue ini, yang udah gue screenshot juga soal pengaturannya ini kayak gimana. Anyway, itu tadi kan ada tulisan cashback, itu cashbacknya juga reward, program reward dari Shopee, itu juga gue sebisa mungkin dapatkan karena lumayan dapat saldo iklan gratis. Jadi kita masuk ke pembahasannya dengan settingan yang seperti ini, tapi tokonya lagi kena penalti. Ya ada-ada aja sih. Sebenarnya kena penalti gara-gara apa? Gara-gara tiba-tiba meledak orderannya, jadinya stoknya habis. Sorry, bukan habis, tapi kurangnya human resource, karena ada human resource yang resign alias tukang packingnya. Jadi ini adalah kendala yang seller. Jadi ini adalah kendala seller yang cukup sering juga mengenai karyawan resign secara mendadak padahal lagi di bulan puasa. Jadi ya udah, akhirnya kena keterlambatan pengiriman, kena poin penalti 3.
lu kena poin penalti 3 yang dimana lu lagi di saat awal-awal bulan puasa, trafficnya lagi kencang-kencangnya, bisa-bisa jong. Kita bahas. Oke, kita akan masuk ke ad optimization strategy. Oke guys, kalian fokus aja ke sini dulu sambil gue jelasin. Ini adalah data iklan yang sudah gue buat, dan ini performance-nya. Kalian bisa lihat dari tanggal 1 Februari sampai 27 Februari 2026 real time, dan ini gue syuting tanggal 28 Februari subuh. Jadi ini masih fresh banget datanya. Kalian bisa lihat lah, ROAS di 8,95, pesanan di 1000-an, persentase klik 3%-an, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian tanya, ROAS di 8,95 ini aman nggak sih kok? Ya tergantung margin per produk lu berapa. Kebetulan batas aman dari toko ini sebenarnya itu di angka 6-7. Jadi kalau misalnya masih di angka 8, 9, 10 ya bagus-bagus aja. Jadi nggak masalah perihal ini. Jadi tergantung kalian mau pasang ROAS di angka berapa, per produknya mau di angka berapa, secara total keseluruhan ROAS yang kalian incer di angka berapa, itu semua terserah kalian, karena kalian yang tahu margin kalian berapa. Jadi nggak usah terlalu terfokus kayak, oh ROAS harus 10, ROAS harus 15, ROAS harus 30. Ya, tergantung kalian sih. Kalau gue sih disclaimer, gue tetap memilih ROAS yang masuk akal, yang dimana ROAS tersebut cocok untuk performance produk tersebut di minggu ini atau di minggu depan supaya lebih optimal. Sebagai contoh, misalnya minggu ini ROAS-nya yang cocok tuh di angka 10. Karena di angka 10 itu optimal. Kalau ROAS-nya sampai 12, dapat sih 12 ROAS-nya, tapi malah nggak perform iklannya. Nah, kayak gitu. Atau mungkin terlalu rendah, itu juga nggak bagus. Jadi ambillah di posisi terbaik lah kalau misalnya kalian mau incer ROAS. Dan inget, setiap minggu, per 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin hari ini, besok, lusa, 3 hari lagi, 4 hari lagi, itu ROAS-nya bisa berbeda-beda tergantung performance dari barang kalian. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian sini, oke, ini kan omset toko itu 422 juta. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini kan penjualan dari iklan 404 ya. Tapi ini belum termasuk cancel dan sebagainya. Cuman masih aman banget guys. Jadi nggak apa-apa, no problem. Dan ini naik 157%, pesanan naik 123%. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat, ini kan gara-gara efek bulan puasa. Enggak juga, karena kalau misalnya kalian lihat di sini, dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu drop tokonya. Traffic drop, pesanan drop, semuanya drop. Karena apa? Karena penalti. Jadi harusnya sebenarnya omset yang didapatkan itu lebih dari 400 juta. Sebenarnya tergantung sih. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada case kena penalti, mungkin saja bisa berbeda jauh datanya. Mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin stagnan. Cuman karena ada kejadian penalti seperti ini, ada hal-hal yang gue lakukan secara shifting, akhirnya dia bisa naik di tanggal 19. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, kalian bisa lihat kan, itu waktu di Februari awal, itu grafiknya itu cenderung naik di awal bulan, kemudian dia stabil, cenderung agak naik sedikit-sedikit. Harusnya, ketika masuk ke bulan puasa, dia bisa naik lebih stabil. Jadi, ini sebenarnya ada zong lah soal yang SDM tadi, akhirnya dia drop market, dan itu dropnya cukup jauh ya. Trafficnya parah banget sih itu turunnya. Dan akhirnya ya udah, setelah misalnya kita cek, drop market dikarenakan penalti pada toko. Ini kena poinnya langsung 3 guys. Ini bahaya ya, karena kalau misalnya kalian kena poin penalti 1 aja, itu akan merubah algoritma produk dan toko kalian. 2 lebih ampun lagi, itu udah diambang-ambang antara star kalian akan hilang, star plus kalian akan hilang. Kemudian ya kalian akan tidak dapat mengikuti program. Ini kena langsung 3 lagi. Dan anyway, ini masih dalam proses pengajuan banding. Kalian tau lah kalau misalnya Shopee dulu banget ya, mungkin 2 tahun yang lalu, kalau misalnya kena penalti, kita ajuin banding 1-2 hari, selesai, beres. Antara kita diterima bandingnya, penaltinya dihilangin, atau mungkin ya gak keterima. Cuman kalau sekarang ini so far udah penaltinya udah kita banding udah lebih dari 10 hari, udah bahkan 2 minggu, masih dalam proses pengajuan. Gue nggak tahu kenapa sekarang lama banget. Mungkin Shopee bisa perbaiki karena lu terlalu jahat sih. Karena kalau misalnya emang kita nggak salah, kita bisa ajuin banding
Harusnya kan kita bisa ikut program promonya lagi dan start kita jadinya nggak hilang. Oke, anyway, jadi di sini nih toko terkena penalti, jadi kalian harus terima konsekuensi kalau kalian kena penalti, apalagi amit-amit di saat momen-momen krusial kayak gini, di saat bulan puasa, Harbolnas dan sebagainya, traffic, orderan, conversion rate, everything, every performance pasti drop. No excuse, sebisa mungkin kalian nggak boleh kena penalti, no matter what ya. Kalian jaga banget, jaga baik-baik tahu kalian, karena ya kalau kena penalti tuh paling najis deh pokoknya. Kalau kena penalti karena itu algoritma bisa berubah. Gue pernah ada kejadian kayak gini. Satu produk yang performance-nya udah makin lama makin bagus, tiba-tiba tuh kena penalti. Produk ini yang tadinya performance-nya udah makin bagus, malah jadi jelek setelah penaltinya udah hilang. Dan ketika udah jadi star lagi, kita iklanin lagi barangnya, nggak recovery. Itu pernah kejadian, jadi hati-hatilah. Jadi, aduh, jangan sampai kalian kena penalti lah. Nah, jadi kita bahas untuk di tanggal 19 ini, apa yang gue lakukan. Gue agak zoom dikit, oke. Nah, di bagian sini yang poin terpentingnya, oke, gue sambil lihat ini kepotong atau enggak. Dikit lagi. Oke. Nah, pengoptimalan produk untuk menutupi penurunan traffic dan order. Jadi, ada dua hal yang dimana klien gue ini infokan ke gue. Yang pertama, ada produk baru, special edition untuk bulan puasa. Dan gue juga request, dan kebetulan dia juga bisa untuk nge-provide. Dan terima kasih untuk klien gue ini ya, karena dia bisa provide lebih dari 3 barang baru. Kemudian yang kedua, restocking produk. Untuk jaga-jaga kalau misalnya ada lonjakan, dan harusnya emang dapat lonjakan. Dan itu ada SKU lama, SKU tahun lalu yang memang naik di saat bulan puasa, dan ini mau di-testing lagi di tahun ini apakah ada lonjakan lagi atau tidak. Dan ada produk baru, jadi dapat double mix combo sebenarnya, restocking barang lama dan barang-barang lain tentunya, dan produk hero yang kencang di tahun bulan puasa dan lebaran tahun lalu, dan juga produk baru yang memang mau dinaikkan. Cuman karena tokonya kena penalti, terus harus ngapain? Ya, udah, akhirnya gue coba, gue ada kasih dia campaign juga. Selain daripada campaign yang dibuat, gue ada kasih masukan juga, kasih insight apa yang harus dia lakukan. Kemudian, gue mencoba metode yang cukup berani. Dan karena tipikal klien gue ini cukup fleksibel dan mau berjuang, akhirnya gue nge-push 1-2 barang yang gue naikin, boncos. Kalian bisa lihat, dia iklannya 6 juta, penjualan 21 juta, ROAS-nya 3,6, traffic yang masuk 400 ribuan, dan persentase klik 3%. Dari sini kita bisa lihat dan kita bisa asumsi ya, traffic yang masuk itu tinggi, dengan persentase klik lebih dari 2%. Memang boncos produknya. Tapi karena 1-2 produk ini yang objektifnya untuk hajar traffic, yang dimana traffic tersebut akan masuk ke toko dan akan membeli barang yang ada di toko, termasuk barang baru dan juga barang yang tadi, yang barang restocking dan barang yang memang hero di tahun lalu pas bulan puasa, akhirnya terjadilah lonjakan. Jadi bisa dibilang produk yang gue pilih ini, itu kalian nggak boleh salah dalam pemilihan produknya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian salah dalam memilih produk, traffic yang masuk nggak akan jadi apa-apa. Cuman karena gue sudah membaca barang-barangnya, listingannya apa aja, gue juga hafal karena klien gue ini udah cukup lama sama gue, jadi gue lumayan hafal listingan produknya. Ya udah, kita coba dengan metode yang seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya kita lihat di bagian sini, gue agak zoom lagi, oke. Nah, tanggal 19 ini akhirnya terjadi lonjakan, guys. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat secara overall keseluruhan performance, ROAS aja masih 8,95. Dan kalau misalnya kita tarik data ya, dari tanggal 19 sampai 27, gue agak zoom lagi dia biar lebih clear. Nah, di bagian sini, itu ROAS-nya masih di 8,6 dengan persentase klik 3,52. Nah, poin pentingnya di sini adalah, nah ini poin pentingnya, selalu lihat beberapa perspektif. Jadi kalau misalnya kalian iklan, lihatlah dari berbagai perspektif. Jangan terlalu kaku jadi seller, karena
ketika lu jadi seller terlalu kaku, terlalu monoton, lu takut melangkah, lu siap-siap hancur sih guys, karena sekarang itu era teknologinya udah makin modern, perkembangannya makin canggih, seller-seller juga evolusi, Gen Z yang punya cara main yang baru, iya pasti cara mainnya udah pasti berbeda, algoritma, update fitur dan sebagainya itu udah serba baru. Jadi kalau misalnya lu tipikal seller yang kaku maunya gitu-gitu doang, oh ya udah ketika ada GMV Max ROAS pakainya satu metode iklan ini doang, nggak usah gue ganti-ganti. Iya lu siap-siap bye-bye aja pokoknya. Itu POV dari gua. Disclaimer, kalau misalnya kalian mau ikutin, udah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, terserah kalian. Cuman nanti ketika tokonya turun ya jangan ngeluh gitu loh. Nah, jadi ini pemilihan satu produk dengan tujuan yang jelas dan final result yang gue dapatkan akhirnya ya tetap aman dan bisa bantu ngangkat ke produk yang lain. Di sini gue tulis why not? Karena kenaikan di tanggal 19 sampai 27 Februari 2026 itu adalah performa produk yang malah meningkat dan menumbalkan satu produk dengan tujuan traffic. Nah, jadi ternyata produk yang gue pilih untuk gue jadiin tumbal untuk banyakin traffic sinkron nih sama barang baru, barang yang restocking produk hero, dia sinkron. Jadi akhirnya traffic yang masuk memang boncos, tapi beli barang-barang yang ini nih, ya. Nah, barang-barang ini kan nggak bisa ke listing dong sebenarnya. Cuman kita bisa lihat berdasarkan data, karena datanya itu menunjukkan growth. Dan secara all performance data iklannya juga growth. Nah, kalau misalnya kita flashback lagi ke sini, guys. Oke, kalian lihat deh. Ini kan stagnan kan? Sebenarnya dari tanggal awal-awal Februari sampai tanggal apa nih yang drop ini kan tanggal 13 itu kan agak-agak stuck. Naik sih, grafiknya naik sedikit-sedikit, naik kayak gini, tapi agak stuck. Nah, gara-gara lonjakan traffic yang terjadi di tanggal 19, lu lihat grafiknya, yang warna biru, ROAS-nya ungu, dan pesanan hijau, itu naik secara perlahan, dan akhirnya terbentuklah algoritma baru di toko, meskipun kena penalti, akhirnya growth-nya maksimal. Sebenarnya kalau nggak penalti lebih mantap lagi sih, cuman ya udahlah. Kita kan bahas solving-nya ya, jadi jangan terbelenggu sama kejadian-kejadian yang sudah terjadi lah. Nah, ini gue kasih lihat kalian screenshot-nya juga. Nah, jadi gue tadi kan gue bilang ada lebih dari 3 barang baru yang mau dioptimalkan karena ini untuk bulan puasa. Nah, akhirnya gue dapetin data seperti ini. Karena lonjakan yang terjadi di tanggal 19 karena satu produk tumbal ini untuk naikin traffic. Gue udah kasih lihat screenshot-nya ya guys. Jadi ini proven ya, udah ada buktinya. Ya kalian bisa lihat produk baru dengan new product ads performance-nya seperti apa. Oke sih, untuk durasi timeline dari tanggal 19 sampai 27 termasuk baru, so far so good. Harusnya ini akan lebih optimal. Dan gue juga baru adjustment tadi sekitar jam 12 malam. Gue baru adjustment, jadi ntar kita lihat lagi beberapa hari ke depan. Semoga akan lebih baik. Nah, untuk metodenya sendiri, gue di sini tulis saat ini tokonya terdapat 6 produk baru. Oke, 6 produk baru. Gue mencoba pakai metode 50-50. 50% new product ads, dan dari new product ads tersebut dibagi lagi. Jadi new product ads yang dinyalakan akselerasi performa, dan juga ada yang tidak dinyalakan akselerasi performa. Makanya di sini gue kasih lihat kalian screenshot-nya tuh. Yang ini kan ada akselerasi, yang ini nggak ada akselerasinya. Oke. 50% lagi itu menggunakan metode iklan yang lain. Tergantung perspektif. Balik lagi gue bilang ya, metode iklan di Shopee itu banyak. GMV Max, GMV Max Auto, GMV Max mau dinyalain akselerasi atau tidak. Ya kalian bisa nonton video gue di YouTube gue, udah gue upload kok tentang kayak tutorial iklan di Shopee, itu udah cukup lengkap. Jadi 50% lagi ini gue menggunakan metode yang lain. Nah, di sini adalah data screenshot satu metode iklan yang sudah gua pakai dari tanggal 1 sampai 27. Ini produknya. Kalian bisa lihat produk ini naik di tanggal 19. Oke. Kalian bisa lihat lah. Ini sebenarnya sih grafiknya cukup menarik ya, karena stagnan yang terjadi ini dari tanggal 1 sampai 16 ini kan cukup stagnan. Tak naik turun deh, tapi lonjakannya nggak gimana lah. Tapi karena satu produk tumbal itu di tanggal 19 itu lonjakannya malah
dahsyat banget. Dan akhirnya persentase kliknya sampai hit di 4%. Nice banget sih. Karena tadinya persentase kliknya kalau nggak salah itu 3,7, 3,8. Ini malah naiknya drastis banget. Oke, gue jadi agak pede sih. Harusnya nanti di awal bulan Maret bakal lebih bagus lonjakannya. Karena di saat penalti seperti ini bisa naik 150% tokonya. Ya amin-amin kalau misalnya penaltinya lolos. Kan lagi ajuin banding, terus lolos. Penalti jadi 2 lagi. Terus bisa ikut campaign lagi. Harusnya bisa naik lebih tinggi ya. Amin-amin. Ya, amin-amin. Nah, di sini produk ini jika berdasarkan traffic cukup stuck. Tapi karena lonjakan traffic dari produk lain, produk ini akhirnya malah naik performance-nya. Khususnya di bagian traffic. Jadi di sini poin pentingnya adalah kalau misalnya kita cross-check kan dari traffic ke add to chart, terus ke checkout. Nah, add to chart-nya juga meningkat. Meskipun add to chart-nya nggak 100% convert ke sales, pasti kan ya mungkin ada yang 20% atau 15% masukin keranjang doang tapi nggak check out, sisanya pada check out. It's okay karena dari data performance iklannya ya bagus, jadi aman. Nah, jadi itu rangkuman dari gua. Ini cukup menarik ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi terkena poin penalti atau mungkin kalian mau menggunakan metode ini yang dimana kalian juga tokonya nggak kena penalti, ini boleh juga. Ini gua rapsi. Ya wajar ya guys, karena jam 2 subuhan. Jadi, lakukan metode yang terbaik untuk toko kalian, untuk produk kalian. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk coba-coba, dan harus berani. Ingat, perkembangan berubah terus, cara main seller itu berubah, update di marketplace juga beraneka ragam, program iklan juga banyak sekali. Jadi kalau misalnya kalian ada tipikal seller yang cuman gitu-gitu doang, monoton, nggak mau diotak-atik, apalagi kalau misalnya iklan pakai satu metode doang, tinggal pasang ROAS. Ini paling sering terjadi ya. Pasang budget, pasang ROAS, tinggal. Udah. Gue tahu toko lu naik nih misalnya nih. Tapi lo harus terima konsekuensi kalau toko lu ngedrop. Lu nggak tahu penyebabnya kenapa. Karena lu tidak mau gonta-ganti. Lu cuman urusin kayak, gue udah pasang iklan, GMV Max, taruh ROAS, taruh budget. Udah. Tiap hari gue fokusnya cuman proses pesanan doang. Ya udah, siap-siap aja buat toko lu. Ini peringatan dari gue ya guys. Disclaimer. Jangan sampai kalian kenapa-napa. Karena gue mau penonton Rio Gandhi, kalian pintar. Dan ya, evolusi. Oke guys. Jadi, jangan lupa ya, follow Instagram gue di @RioGandhi_. Karena gue udah lumayan aktif lagi konten di Instagram akhirnya setelah sekian lama. Jadi kalian boleh follow karena di Instagram gue akan buat videonya tuh short yang bentuknya portrait, jadi ya lebih enak ditonton lah kalau misalnya kalian lagi buka-buka sosmed dan butuh insight, kalian bisa follow gue. Dan buat teman-teman semua di sini, jangan lupa buat teman-teman sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman semua di sini yang tokonya pengen gue handle, tokonya pengen gue cek, tokonya gue manage iklannya, gue bikinin strategi, gue analisa, gue datang ke toko kalian, kota kalian, gue datang ke toko kalian ya. Negara kalian, atau mungkin kita ada pertemuan online atau offline, bisa hubungi ke nomor yang ini guys. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, jangan ditelepon. Dan kalau misalnya chatnya belum dibalas, boleh di chat lagi, nggak usah marah-marah karena Rio Gandhi nggak kemana-mana, yang masuk chatnya cukup banyak, jadi sabar aja guys. Dan Rio Gandhi juga cukup sibuk, tapi menyenangkan karena beraneka ragam kategori yang gue pegang dan semuanya menyenangkan, so far so good. Ya, good luck buat kalian semua guys. Rio Gandhi, thank you guys, peace out. Oh ya guys, lupa, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Ya, bye-bye.